Yang perlu Anda ketahui bahwa tidak semua bisnis itu harus membuat website dari nol. Apakah Anda berniat untuk buka bisnis online atau toko online, dan Anda bingung harus dari mana mulai untuk membuka toko online-nya, atau bahkan Anda sudah berjalan toko online gitu ya, tapi bingung untuk pertama kali bikin website, apakah saya harus punya website? Jika Anda memiliki masalah-masalah seperti itu, maka video ini untuk Anda. Tonton sampai habis, biar dapetin poinnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya biar Anda tahu setiap kita upload video baru. Di video kali ini, saya akan bahas beberapa hal yang perlu Anda pastikan apakah bisnis Anda memang butuh benar-benar website dari nol atau itu hanya sebuah gengsi ego pemilik bisnisnya. Ada beberapa hal yang perlu kita cek atau kita pastikan. Yang pertama, Anda perlu tahu model bisnis atau bisnis Anda itu di bidang apa. Contoh, di retail, atau di bidang jasa, atau di bidang produk digital, atau e-course, dan lain-lainnya gitu ya. Pastikan Anda bisa mengetahui apakah value atau produk yang Anda jual itu distribusinya tergantung banget menggunakan teknologi digital. Contohnya, bisnis retail. Dari zaman dulu, sebetulnya kan bisnis retail sudah ada gitu ya. Tanpa ada produk digital pun, barangnya bisa tetap kita kirim. Artinya, produk retail tidak memiliki ketergantungan yang sangat kuat, berbeda dengan jualan produk digital. Dengan mengetahui model bisnis Anda, gitu ya, atau bidang bisnis Anda, ini bisa mengeliminasi atau memprioritaskan bahwa membuat sebuah website dari nol ini sesuatu yang harus Anda prioritaskan di awal, atau hanya sebagai pelengkap bisnis saja. Dan perlu Anda ketahui, tidak semua bisnis itu harus membuat website dari nol. Untuk beberapa kategori bisnis, Anda nggak perlu bikin website. Contoh, misalnya yang punya toko online gitu ya, yang jualan retail, itu sebetulnya nggak perlu bikin website dari nol. Cukup bisa bergabung di aplikasi atau platform e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Bahkan, sekarang ini, tidak sedikit platform-platform yang membuat aplikasi atau seperti SaaS gitu ya, untuk bisnis-bisnis yang segmented. Contohnya, misalnya ada yayasan yang pengen bikin website donasi gitu ya, nggak perlu bikin dari nol, cukup langganan misalnya menggunakan galang.co gitu ya, atau misalnya pengen punya website blog, bisa pakai WordPress, atau misalnya mau butuh LMS buat jualan e-course, bisa pakai pembelajar.id. Artinya, jika bisnis-bisnis Anda sudah ada yang mengcover di bagian website-nya, gitu ya, menggunakan platform atau SaaS, Anda bisa fokus di produknya. Jadi nggak usah bikin website. Yang ketiga, Anda perlu tahu waktu yang tepat kapan bisnis Anda harus atau bahkan perlu membangun sebuah website atau web app dari nol. Ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan apakah Anda sudah layak atau perlu bahkan untuk membangun sebuah website. Yang pertama, kebutuhan bisnisnya belum ada platform atau SaaS yang mengcover. Kalau misalnya yang pertama ini sudah terpenuhi, Anda bisa bikin custom website atau membangun website dari awal. Yang kedua, Anda bisa jadi sudah pakai platform. Tapi ternyata kondisi sekarang sangat banyak Anda membutuhkan custom aturan dalam aplikasi atau dalam platformnya yang itu tidak bisa diakomodir oleh platformnya. Maka jika yang kedua ini sudah terpenuhi, Anda bisa untuk membangun sebuah website dari nol. Yang ketiga, volume penggunaan atau traffic penggunaan websitenya itu sangat banyak, gitu ya, sampai bisnis Anda tuh terganggu prosesnya. Yang keempat, yang terakhir, Anda punya concern yang tinggi terhadap keamanan dan privasi data, gitu ya. Dari 4 checklist aja yang tadi saya sebutkan, 1 aja sudah terpenuhi, Anda punya alasan kuat untuk membangun website dari nol. Sekarang, Anda sudah mau bikin website dari nol. Apa saja yang perlu Anda ketahui atau yang Anda perlu siapkan untuk memulai membangun website? Yang pertama, pastikan atau tentukan masalah-masalah yang Anda pengen selesaikan menggunakan website ini. Yang kedua, urutkan prioritasnya, gitu ya. Artinya ada yang paling penting, urgent, sampai ada yang bisa dinantikan gitu ya, atau tidak terlalu urgent. Yang ketiga, cari developer atau pengembang software yang bisa menyelesaikan masalah Anda. Misalnya,
bisa dilempar ke Fatah Teknologi Digital. Yang keempat, mulailah project dan menggunakan pendekatan MVP untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda akan bisa lebih cepat mendapatkan respon atau impact dari aplikasi terhadap bisnis Anda. Sekarang Anda sudah punya website. Nah, terus selanjutnya Anda harus melakukan apa sih gitu ya? Operasikan atau gunakan website ini semaksimal mungkin. Ingat ya, website ini hanya sebuah alat yang membantu proses bisnis Anda. Jadi kalau misalkan orang-orang di dalam bisnis Anda, dalam sistemnya nggak pakai website ini, nggak pakai web app ini, maka web app-nya atau website-nya ini nggak jadi apa-apa. Jadi pastikan setelah website-nya atau web app-nya ini jadi, maka semua jajaran di tim Anda, di bisnis Anda harus menggunakannya. Yang kedua, rawat sebaik mungkin website-nya. Ibarat seperti mobil, maka setiap kapasitas, setiap objektif, setiap kegunaan gitu ya, mobil kan pasti ada penyesuaiannya gitu. Nah, website pun sama. Lama-kelamaan, bisnis Anda itu akan semakin besar, bisnis Anda akan menambah berbagai macam aturan-aturan atau menyelesaikan berbagai macam masalah baru. Nah, maka website Anda itu harus diupdate mengikuti kebutuhan bisnisnya. Jadi tidak asal sekali bikin, langsung dipakai selamanya tanpa ada update atau penyesuaian. Jadi kesimpulannya, tidak semua bisnis itu harus bikin website dari nol. Bisa menggunakan platform yang sudah ada atau SaaS. Intinya adalah gunakan teknologi informasi ini atau teknologi website untuk menyelesaikan masalah di bisnis Anda. Apapun caranya, apapun metodenya, yang penting masalah di bisnis Anda itu bisa selesai menggunakan teknologi website. Di era digital ini, penggunaan website itu sangat berpengaruh gitu ya untuk bisnis online atau bahkan bisnis offline. Anda sendiri menggunakan website, itu yang platform SaaS, atau Anda bikin custom sendiri? Komen di bawah, kita ngobrol lebih jauh. Saya Reza, undur diri.